kali ini, Miss akan menjelaskan bagaimana menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Contoh soalnya adalah, Bu Angel membeli 12 buah jeruk dan 12 buah apel. Dia memasukkan buah tersebut ke dalam keranjang dengan masing-masing jenis sama banyak. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, berapa banyakkah keranjang yang diperlukan oleh Ibu Angel sebagai tempat daripada buah tersebut? Yuk kita pecahkan masalah tersebut dengan mencari faktorisasi prima dengan bantuan pohon faktor. Ingat ya anak-anak, dalam pohon faktor itu menggunakan yang namanya bilangan prima. Penggunaan bilangan prima dalam sebuah pohon faktor itu dimulai dari yang terkecil. Ini adalah contoh dari bilangan prima tersebut, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya. Sekarang, yuk kita mencari faktorisasi prima dari 12. 12 habis dibagi oleh 2, yaitu 6. 6 habis dibagi oleh 2, yaitu 3. Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang, kita mencari faktorisasi prima dari 18. 18 habis dibagi oleh 2, yaitu 9. 9 tidak habis dibagi oleh 2. Sehingga kita beralih ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 habis dibagi oleh 3, yaitu 3. Sehingga faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat ya, dalam menentukan FPB dari dua bilangan, yaitu dengan mengalihkan faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, dari faktorisasi prima antara 12 dan 18, mana nih faktor yang sama dengan pangkat terkecil? Ya, 2 dan 3. Sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Dengan kata lain, Ibu Angel membutuhkan 6 buah keranjang sebagai tempat buah jeruk dan buah apel. Hai anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mencari KPK. Oke, contoh soalnya adalah Mira dan Budi suka pergi ke kebun binatang. Budi pergi ke kebun binatang setiap 4 hari, sedangkan Mira pergi ke kebun binatang setiap 5 hari. Nah, pada hari berapakah mereka atau Budi dan Mira pergi ke kebun binatang secara bersama-sama? Oke, di sini Ibu sudah memiliki kalender. Dalam kalender ini jumlah harinya adalah 30 hari. Jadi, di sini juga Ibu memiliki 2 spidol. Spidol merah kita lambangkan Budi, dan spidol hitam kita lambangkan Mira. Jadi, Budi tadi pergi ke kebun binatang selama setiap 4 hari. Kita tanda angka 4, terus kita cari kelipatan dari 4, yaitu 8, 12, 16, 20, 24, dan 28. Oke, selanjutnya ke Mira. Mira tadi pergi ke kebun binatang setiap 5 hari. Kita cari angka 5, terus kelipatan dari 5 adalah 10, 15, 20, 25, 30. Jadi, untuk melihat kapan mereka pergi bersama-sama, kita lihat tanda merah dan hitam bertemu, yaitu pada hari yang ke-20. Jadi, mereka pergi bersama-sama ke kebun binatang pada tanggal 20. Nah, sekarang kita akan mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Gimana ya cara carinya? Pertama, kita harus mengetahui akar kuadrat sama dengan akar pangkat 2, karena kuadrat nilainya 2. Kita akan mencari akar kuadrat dari 64. Di sini Ibu buat angka 2 untuk mempermudah kita mengingat. Nah, kita akan mencari pertama-tama pohon faktor dari 64. Sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana cara menggunakan pohon faktor, yaitu membagi bilangan asli dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, di sini ada bilangan asli yang warna kuning dan bilangan prima yang warna biru. Sudah Ibu buat duluan dan sekarang Ibu akan menjelaskannya. 64 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2 menghasilkan 32. 32 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2 menghasilkan 16. 16 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2 menghasilkan 8. 8 dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2 menghasilkan 4. Dan 4 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil menghasilkan 2. Dan 2 di sini akhir, yaitu mengapa di sini bilangan prima? Karena 2 merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa faktor dari bilangan prima yaitu bilangan prima 64 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi 2 pangkat 6. Nah, itu adalah bentuk sederhana dari bilangan 64. Selanjutnya kita sederhanakan dari akar kuadrat 64 menjadi akar kuadrat 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6-nya dari sini ya tadi.
Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kita akan menghapus akar ini. Nah, cara menghapusnya itu kita tinggal membagi 2 pangkat 6, kita bagi 2. Nah, kenapa bisa dibagi 2, Bu? Karena akar yang kita gunakan di sini merupakan akar kuadrat atau akar pangkat 2, yaitu nilainya 2 ya. Jadi, 2 pangkat 6 dibagi 2. Nah, hasilnya 2 pangkat 3 ya. 6 bagi 2, 3 ya. Pas. Jadi, kita sederhanakan lagi. Untuk mempermudahnya, kita akan mencarinya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, 2 pangkat 3 ya. 1, 2, 3. 2-nya ada 3 kali. Nah, selanjutnya kita hasilkan, kita jumlahkan. Pertama, untuk mempermudah kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sisanya kan ada 2. Selanjutnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, akar kuadrat dari 64 adalah 8. Akar pangkat 3 dari 64 adalah berapa? Kita akan menyelesaikannya dengan alat peraga pohon faktor. Kita akan mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2 karena 64 bisa dibagi 2. Jadi, faktor dari 64 adalah 2 dikali 32. Kemudian, faktor dari 32 adalah 2 dikali 16. Kemudian, faktor dari 16 adalah 2 dikali dengan 8. Kemudian, faktor dari 8 adalah 2 dikali dengan 4. Lalu, faktor dari 4 adalah 2 dan ini merupakan bilangan prima sehingga tidak bisa difaktorisasikan lagi. Kemudian kita hitung berapa banyak bilangan pembagi pada pohon faktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 sehingga nilainya sama dengan 64. Kemudian kita masukkan 2 pangkat 6 ke dalam akar pangkat 3. Lalu pangkatnya kita bagi dengan 3 pada akar sehingga bisa menghilangkan akar. Menjadi 2 pangkat 2, 6 bagi 3, 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4.